Oke, Anis, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Jadi gini Pak, saya tuh udah berkali-kali wawancara ya. Hmm. Udah sampai tahap interview, udah sampai tahap tes tulis juga. Cuma baru sekali doang itu masuk. Baru kemarin itu masuk, terus keterima di probation. Oke, Nah, probation. probationnya itu Hmm. 2 bulan dan Hmm. saya tuh nggak lulus lah. Itu boleh nggak sih eh, buat dijadiin pengalaman kerja nanti ke depannya kayak pas interview lagi gitu-gitu? Apa nggak berpengaruh negatif gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau kita lolos sampai tahap probation gitu, kita ngobrolin dulu ya gitu. Intinya dari kita rekrutmen kemarin sampai dengan probation gitu, itu sebenarnya pilihan masing-masing mau dimasukin atau enggak ke CV. Oke, Mm. kalau aku sih menyarankannya nggak usah dimasukin kayak gitu. Oke. Oh, Pak. Kenapa? Karena kan yang probation kemarin itu sesuai sama jurusan bidang saya gitu, Pak. Iya, ini aku Menurut Bapak gimana? ya aku sampaikan dulu ya gitu bahwa sebenarnya ya mau dimasukkan apa enggak tergantung masing-masing. Cuman maksudku gini, kalau aku lebih cenderung ke probation, apalagi tadi ya 2 bulan tadi, itu ibaratnya aku lebih menyarankan nggak usah dimasukkan gitu. Karena satu, dia periodenya pendek sekali gitu. Yang kedua adalah mungkin kamu ada pengalaman lain gitu, ada pengalaman lain yang bisa digunakan untuk ngecover itu. Misalkan kamu sebelumnya udah ada pengalaman magang nih, misalkan contoh Mm-mm. magang kamu juga magang beberapa bulan, oke. Dan ini ada probation suatu perusahaan 2 bulan juga gitu, misalkan ini 2 bulan, katakanlah magangnya 3 bulan gitu, kan sama-sama periode pendek nih, tapi bedanya kalau magang Ya. ini kan lah untuk dipromosikan kan bagus gitu. Ini katakanlah sama-sama sesuai dengan pengalaman kerja misalkan gitu. Nah, aku akan lebih cenderung memasukkan magangnya daripada probationnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada pengalaman-pengalaman lain, misalkan nggak ada magang, nggak ada organisasi, nggak ada bootcamp atau pembelajaran mandiri yang kamu lakuin gitu, silahkan dimasukkan. Tapi nanti secara secara detail nanti aku jelasin di sesi detail ya, kayak gitu. Karena aku lebih ke kurang menyarankan sih semacam itu. Nah, terlepas dari mau dimasukkan atau enggak, kamu juga harus melakukan evaluasi. Kira-kira apa yang bikin kamu nggak lolos di suatu tahapan probation gitu. Dan nggak lolos di probation ini memang nggak belum tentu performa kita yang jelek ya gitu. Ada beberapa case memang jadi lagi probation terus dihentikan karena kondisi perusahaannya jadi masih yang kurang bagus gitu. Jadi yang kontrak-kontrak nggak diperpanjang, dan di saat itu juga yang probation juga ditangguhkan dulu gitu, ya kan? Jadi nggak Iya. lanjut dulu gitu karena suatu hal, karena ini kondisinya banyak banyak berubah gitu. Nah, nanti kita evaluasi dulu. Ini tidak lolos itu karena murni benar-benar karena nggak kurang perform misalkan, kan kamu di situ udah ngelihat belum penilaian kamu, rapor kamu di probation, udah minta feedback, udah ada Iya, raportnya itu gitu. itu Pak. Eh, jadi agak tidak jelas gitu loh Pak. Kemarin itu yang ngerekrut itu orang sana, orang perusahaan Suatu itu, perusahaan. tapi dia nggak mau ngomongin saya. Iya, dia malah nyuruh orang lain buat menyampaikan ke saya, oh kamu masa probationmu udah habis kayak gitu. Kok intinya bukan dia yang langsung. Dan orang yang ngomongin ke saya, masa probation sudah habis, itu bahkan nggak tahu kerjaan saya apa, performa saya gimana, itu nggak tahu. Jadi malah dia tanya ke saya, kamu kerjanya apa di situ, kayak gitu. Nah, Jadi kamu orang yang tahu langsung kerjanya saya itu nggak udah lepas tangan gitu Pak, nggak oh mau ngomong ke saya lagi. Maksudnya, ngerti kan Pak? iya, maksudnya gini, kamu udah berusaha belum menghubungi orang yang tadi? Oke lah, kamu yang ngumumin adalah si B,
Tapi kan di awal kan yang bekerja dengan kamu, atasan kamu langsung mungkin adalah A. Kamu udah berusaha belum menghubungi dia, entah di ketemu, entah di telepon, entah chat gimana gitu, untuk biar tahu evaluasi hal tersebut. Terus hasilnya bagaimana setelah kamu follow up? Ya, cuma kurang komunikasi doang katanya. Terus, Udah gitu aja. Kalau kalau pekerjaan baik, semuanya baik. Cuma karena kan di sana itu saya itu menghandle 3 job. mm, Jadi sebenarnya saya itu satu job, cuma em, sekalian 3 job gitu karena memang perusahaannya masih berkembang kan, masih belum ya belum itulah intinya saya semua yang jadi agak mungkin menurut mereka miskomunikasi. Padahal menurut saya juga saya sama-sama belajar gitu Kak. oke, Gitu. nanti kita bahas di sesi Karena di detail sana aja saya ya. benar-benar sendirian. Ya, nanti kita bahas Oh saja di ya, sesi detail aja gitu untuk hal semacam ini, karena memang di mana-mana kalau masa probation itu mulai dari kamu onboarding mulai probationnya gitu ya, terus sampai dengan nanti hasilnya bagaimana, itu akan diawali dan diakhiri dengan ya kayak gini loh, aku sama kamu diskusi gini. Gimana kemarin kerjaan? Gimana soal ininya? Apa yang kamu rasain? Apa yang udah kamu pelajari 3 bulan ini, 2 bulan ini? Kamu ada masukan apa untuk ya itu perusahaan nggak ada kan. ini? Kamu ada apa kalau gini, gini, gini? Oh, terus habis itu gini. Oke, nanti ke depan akan gimana, gimana? Oh, jadi gitu, gini, gini. Terus nanti mungkin kejutan. Oke, Nis, berdasarkan penilaianku sebagai atasan kamu langsung, bla bla bla, dan jadi teman-teman, selamat ya, kamu lolos dan kamu mulai besok lanjut sebagai ini. Ada obrolan itu, probation manapun itu tanya teman-teman startup juga kayak gitu pasti. Gitu. Semuanya Kenapa kenapa kok perusahaan aku kayak ngomong gitu. kenapa ngomong tanya ke teman-teman startup ya itu memang lazimnya semacam itu. Tadi kamu bilang ini masih perusahaan yang mungkin baru masih berkembang ya, katakanlah aku nggak tahu ya, aku nggak mau nanya dulu di sesi ini untuk company size-nya, tapi anggap aja itu startup. Di startup budayanya semacam itu, benar-benar keterbukaan, komunikasinya juga enak semacam itu gitu. Jadi untuk hal-hal yang ini gitu ya, kita kesampingkan dulu, nanti aku bahas di sesi detail. Tapi untuk sementara ya pendapatku masih, saranku juga masih belum berubah ya gitu. Jadi untuk pengalaman kamu di sini, untuk evaluasi kamu sendiri saja dulu, nanti saya detail jelasin. Tapi aku kurang menyarankan dia dimasukin ke CV-mu, oke? Oh iya. Karena gini ya, Iya. kamu pahami ini dulu. Setiap pengalaman kerja boleh dimasukkan ke CV, tapi tidak setiap pengalaman kerja harus dimasukkan ke CV. Pahamin dulu ya. Pengalaman kerja itu boleh dimasukkan ke CV. Semua pengalaman kerjamu boleh dimasukin ke CV. Tapi tidak semuanya harus dimasukkan. Artinya kita punya filtering. Kita punya filtering dan cara memasukkannya juga nggak sekedar masukkan. Pengalaman kerja yang akhirnya nanti pembentuk CV, dia harus ya pertama jujur. Tapi jujur ada nggak cukup. Kedua harus lengkap. Nulisnya lengkap aja nggak cukup. Harus menarik. Menarik aja juga nggak cukup, harus update gitu. Jadi CV Iya. dan unsur-unsur pembentuk CV harus memenuhi unsur-unsur tadi gitu. Jadi kita akan bahas itu di sesi detail dulu karena ibaratnya aku nggak cukup informasinya, tapi secara general udah kegambar gitu bahwa suatu proses probation tidak seperti itu gitu. Oke? Kita lanjut Iya. ke pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ada yang pengen didiskusikan, yang kamu pengen tanyakan mungkin. Em, Gimana sih Pak caranya biar kita itu tiap kali interview tuh nggak deg-degan? Kenapa kamu deg-degan? Kamu Biar setiap interview, ngomongnya lancar. oh biar ngomongnya lancar. Kadang ada yang deg-degan, kadang ada yang enggak gitu. Soalnya Oke, nggak tahu ya, beda gitu aja. oke. Dan Kita, kebetulan yang hmm? saya keterima probation ini nggak deg-degan gitu. Makanya keterima sampai tahap probation kayak gitu. Oh gini, Yang sampai deg-degan tuh ya udah nggak bisa ngomong gitu. gini ya, aku jelasin dulu. Kamu keterima atau enggak, itu bukan karena interview. Kamu tuh akan dinilai sejak awal. Misalkan nih, sekarang Hmm. interviewku lancar. Kamu lolos atau enggak itu ya bukan interview dari awal gitu. CV-mu kita pertimbangkan, psikotesmu kita pertimbangkan, interview HR, interview user, mungkin ada background check gitu. Jadi orang lolos atau gagal itu bukan karena satu tahap, ini rangkaian.
rangkaian penilaian gitu. Jadi jangan salah ya. Karena saya nggak deg-degan berarti saya keterima. Bukan itu. Kamu nggak bakal dinilai. Kalau memang faktornya cuma interview, tahap lain kita ilangin. Ngapain ada tahap lain? Mending langsung interview aja. Kan nggak gitu. Paham ya maksudnya ya? Biar kamu nggak salah Iya. salah menilai suatu proses rekrutmen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kamu merasa bahwa kok kadang deg-degan, kadang enggak. Orang akan ngerasa nggak deg-degan. Biasanya itu kenapa sih? Karena udah terbiasa. Oke? Karena udah terbiasa, karena udah relax gitu, udah terbiasa gitu. Tapi balik lagi, orang yang udah terbiasa itu, ini sama kayak inilah, sama kayak apa ya paling gampang ya, emak-emak masak lah. Kalau ada emak-emak jago bikin sup ya, dia mau bikin sup atau sambil bikin sup sambil kadang dia nonton TV gitu, bikin sup lagi, kadang dia bikin sup sambil ngecek jemuran ngapain. Kalau dia udah jago bikin sup mah mau dia fokus bikin sup atau sambil ngelakuin yang lain, supnya tetap enak, paham nggak? Iya. Karena dia udah terbiasa. Nah, itu adalah orang yang ibaratnya dalam tanda kutip udah jago dalam interview itu semacam itu. Orang yang sudah siap dalam interview itu, mau diumumkannya ada interview 2 hari lagi kek, besok kek, sekarang kek, mau lewat telepon dadakan, mau lewat Zoom, mau walk in ketemu langsung, ya kan? Mau perusahaannya kamu udah familiar, belum familiar, mau diinterview 1 orang, 2 orang, berbanyak kayak gitu, ya tetap bagus-bagus aja, paham nggak? Tapi kalau ada momen ketidakkonsistenan feeling kamu yang oh kadang aku nggak deg-degan, biasa aja. Kadang aku deg-degan gini gitu. Nah ini mungkin kamu masih belum tahu tuh sebenarnya. Nah yang harus kita bahas adalah coba ingat-ingat kesamaan atau suasana atau situasi yang bikin kamu deg-degan itu gara-gara apanya. Kemungkinan karena 2 hal. Pertama bisa karena kebelum siapannya kamu terhadap materinya, jadi topiknya. Jadi orang tuh kadang deg-degan atau ngerasa nervous karena dia sadar bahwa aku nggak nguasai topik ini, gitu. Topik ini nanti larinya kemana-mana, ke CV, ke perusahaannya, misalkan profil perusahaannya atau ke posisi yang sedang dibuka, kamu nggak terlalu nguasai, padahal kamu masih ingat ke info lokernya, barangkali di situ tertulis beberapa kualifikasi, kamu lamar, dengan kesadaran kamu belum terlalu mahir tapi kok malah dipanggil gitu-gitu. Gitu. Jadi lebih dari sisi materinya, kebelum siapan materinya atau kebelum siapan teknik komunikasinya gitu. Aku deg-degan soalnya ketemu langsung sama orangnya kelihatan pinter-pinter, kelihatan gini gitu, orangnya kelihatan berwibawa begini gitu. Aku kayaknya masih anak baru gitu-gitu. Atau misalkan kok mereka kelihatan apa-apa. Akhirnya muncul dugaan-dugaan tuh, wah jangan-jangan. Jadi akhirnya takut salah. Nah, takut salah malah mendekatkan kamu kepada salah gitu. Gitu kan. Takut, aduh aku nervous gimana gitu. Nah, ini kita harus temukan dulu nih gitu. Paling umum sih jawabannya adalah pada saat kita masih merasa deg-degan atau nervous ya itu wajar gitu. Yang selanjutnya biasanya ya kalau deg-degan atau nervous itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Bukan hilang sih, lebih berkurang tapi jadi kayak nggak ngaruh gitu. Pada saat kita punya jam terbang yang tinggi gitu. Jadi paling gampang adalah coba diidentifikasi dulu mana yang menjadi penyebab deg-degan kamu itu. Apakah dari perasaan kamu belum siap dengan topik-topiknya, materi-materi yang mungkin ditanyakan gitu, atau dari kemampuan komunikasinya gitu. Karena kalau ibaratnya udah siap, nggak mungkin tadi harus ada yang kamu nggak ada deg-degan, ada degan dan lain-lain. Coba mungkin ada nggak hal-hal satu kondisi di mana setiap kamu deg-degan ini ada kesamaan yang kamu notice gitu. Atau ada pertanyaan tertentu mungkin yang aku deg-degan tuh kalau udah ditanyain soal ini nih gitu. Itu beberapa perusahaan nanyain soal itu dan aku kayak nggak pede aja gitu. Ada nggak? Iya. Ya, sejauh ini ya interview yang saya ikuti itu pertanyaannya sama. Ya, Terus? seputar itu aja gitu. Oh ya Pak, kalau interview itu biasanya setahu saya itu kan interview user sama HRD. Kalau misal itu cuma user aja itu perusahaannya apakah baik-baik saja atau gimana Pak? Soalnya nggak ada HRD-nya. Oh, Jadi ya nggak. langsung ditanya tentang materi gitu aja, nggak ada kayak biasanya psikotes kayak gitu-gitu. Ya, oke.
Ya nggak apa-apa ya, itu ya baik-baik saja kok gitu kan. Balik lagi lebih kayak ke ini size-nya gimana, terus manpower-nya akhirnya gimana. Banyak perusahaan nggak ada HR, akhirnya gabung tuh HR sama GA jadi satu. Ada yang HR-nya nggak ada, tapi akhirnya lewat si user ini gitu. Nggak masalah. Kan ini kan perusahaan itu kan nggak semuanya itu udah dalam kondisi ideal ya. Yang udah jadi satu satu kapal besar yang ada pembagiannya yang serinci itu gitu. Ya nggak masalah, ini lebih kayak ke company size tadi. Minimal kalau misalkan kamu tahu akhirnya keterima di perusahaan yang ya tidak ada HRD-nya, kamu minta kejelasan, minta clarity dari orang tersebut gitu. Pak, mohon informasi kalau misalkan nanti saya ada keperluan terkait dengan izin, absen, gini gitu, saya menghubungi siapa gitu. Pak, kalau saya berhubungan dengan gaji gini 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 gini, saya menghubungi siapa gitu. Ditanyakan di awal gitu. Tapi bukan pas interview ya, pas kamu udah diterima gitu kan. Gitu. Jadi kamu tahu gitu, oh yang hal-hal yang hubungannya sama kepegawaian tuh aku nanyanya sama beliau gitu. Itu. Jadi nggak masalah. Nah, ini balik lagi nih ke pertanyaan kamu belum dijawab. Kamu sendiri sadar nggak deg-degan kamu berasalnya dari mana? Kalau masih belum sadar, nanti sesi detail aku uji tuh. Aku tes nanti. Materi mungkin Materi, materi. topiknya. Ya, Aku nanya deh, kamu ngelamar kerja tuh cari pekerjaan yang sesuai dengan jurusanmu nggak? sesuai. Ya, Sesuai? sesuai jurusan. Sesuai jurusan. Kalau di luar jurusan nggak kamu lamar? Em, Mungkin sekedar admin itu saya ngelamar. Lalu yang Ininya mendatangkan, saya ngelamar yang ya, di balik komputer gitu aja. Yang yang kerjaannya itu di balik layar. oke, yang mendatangkan deg-degan buat kamu itu berarti loker-loker yang sesuai bidang kamu dong. Sebenarnya saya ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Maksudnya deg-degan itu gimana ya? Ya aku tahu, aku juga Cuma deg-degan nih. nyampe ke Nih. kepala aja. Kenapa? Saya bisa jawab, cuma nggak keluar gitu loh Pak. Itu maksudnya. Loh, kalau bisa Saya tahu jawab tapi jawabannya apa, cuma nggak bisa keluar gitu loh. ah, nah ini udah mulai beda nih. Ini udah agak beda ya gitu. Itu nggak bisa keluarnya karena apa? Karena mereka mencecar, Ya itu nggak tahu Pak, nggak tahu. terus Udah tahu akhirnya, jawabannya. terus pada akhirnya Ya kamu, saya mohon maaf. Ya. Saya biasanya saya mohon maaf saya tidak tahu. Saya langsung ngomong gitu Pak. Biasanya saya gitu. Mohon maaf saya tidak tahu gitu. ini Nah, tidak saya taunya udah tuh, tahu jawabannya apa. Misal pajak ini kenapa? kamu tidak tahu itu karena Kenapa? beneran tidak tahu, atau kamu tahu harus ngomong apa? Kok misalkan kok nggak diem dulu sejenak terus coba disampaikan gitu. Kalau udah nggak tahu kan Itu bener-bener mutlak nggak tahu tuh. mungkin panic attack ya Pak. Soalnya nggak bisa yang diem sejenak buat mikir gitu, nggak bisa. Kamu sadar tahu jawabannya Udah tahu jawabannya. saat interview tadi atau saat interviewnya udah selesai? Apanya? Kan tadi kamu bilang, aku tahu jawabannya, tapi nggak Nah, keluar. Sehingga aku bilang mohon maaf, saya nggak tahu. Maksudku tuh, kamu mohon maaf nggak tahu itu, di saat interview itu, nggak kamu sadar kalau kamu tahu tahu jawabannya, atau setelah interviewnya selesai, baru kamu kepikiran, oh iya yang tadi tuh jawabannya ini ya gitu. Atau pada gimana? saat interview, Pada saat interview, pada saat interview, ya susah banget ngomong. Misal ditanyain pajak ini gimana cara ngitungnya, udah ada jawabannya, cuma susah buat ngomong gitu. beliaunya kan pasti menunggu tuh. Iya tapi bikin panik Pak. Apa sejauh ini kalau interview kamu Kayak gitu, gimana itu hilang? ya sejauh ini kendala kamu itu terus ya? Iya, itu sangat mengganggu. Kalau tes tulis biasa lancar saya Pak. Tapi kan biasanya habis tes tulis itu masih ditanyain kan sama usernya. Mm-mm. Itu itu kendala banget. Nah, karena kamu udah pernah beberapa kali menemukan kondisi itu, kamu udah menemukan belum kayak aku udah ngambil tindakan ini nih gitu. Aku menyadari bahwa ini menjadi kekuranganku. Kemudian aku coba deh ngelakuin A B C D sebagai solusiku pribadi menangani ini. Udah ada solusi belum? Kan kamu bagus nih udah punya kesadaran bahwa
kelemahanku tuh ya pada saat ditanya hal semacam itu yang kamu sebut sebagai panic attack atau apa itu, ya kan? Tapi kalau beberapa kali berulang kan akhirnya kamu jadi mikir, apalagi dah kayak ini mengganggu nih, sadar dong gitu. Aku kalau misalkan tidur mengganggu gitu, ada suara tetangga nyetel dangdut kenceng gitu ngeganggu, ya udah aku tutup-tutup atau aku pergi gitu pakai saya dengerin apa gitu kan misalkan. Nah, tindakan apa yang udah kamu ambil sejauh ini setelah kamu sadar bahwa hal tadi itu mengganggu kamu? Udah ada tindakan apa? Ya, sejauh ini cuma jam terbang interview yang tinggi. Cuma nambah itu aja, supaya Hmm. bisa terbiasa gitu aja. Jadi cara kamu untuk belajar, cara kamu biar terbiasa semacam itu adalah dengan meningkatkan jam terbang interview ya. Iya, Jadi, entah oke, interview apa aja gitu. oke. Terus apa lagi? Udah sih, Pak. Oke, aku kasih sedikit masukan ya yang mungkin belum kamu lakukan. Jadi orang yang semacam tadi gitu ya. Jadi ini aku kasih tahu. Tadi kan aku bilang kurang siapnya materi sama kurang siapnya teknik komunikasi. Oke. Nah, Iya, orang biasanya ya kalau kemampuan komunikasinya baik, materinya kurang baik, maka dia akan merasa aku tuh kayaknya bisa jawab loh. Oke, iya, aku tuh kayaknya bisa jawab, tapi kok aku nggak lolos ya, gitu. Karena dia punya kemampuan ngomong yang bagus, maka dia sangat menikmati tuh berinteraksi secara verbal dengan orang gitu ya. Sampai akhirnya dia mungkin kurang sadar bahwa kedalaman keluasan materinya ini kurang untuk disampaikan. Jadi kurangnya materi ini kadang dia tuh nggak sadar saking enjoy-nya dengan kemampuan komunikasi, jadi yang disampaikan tuh kayak ditanya apa jawabnya apa, kadang kurang dalam gitu tuh kurang muncul. Biasanya kendalanya orang bilang, kak aku tuh beberapa kali interview tapi menurutku pertanyaannya biasa aja, pertanyaan aku kayaknya paham-paham aja deh, tapi kok aku nggak lolos ya bla 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 gitu. Nah, itu biasanya gitu, dia punya kemampuan komunikasi bagus tapi kurang kuatnya materi. Nah, sekarang aku balik, ada orang yang kemampuan komunikasinya tuh kurang bagus kurang. tapi materinya banyak gitu. Nah, orang yang semacam ini biasanya gitu, yang dikeluhkan itu semacam apa? Ya kayak kamu barusan. Salah satunya. Ini bisa aja aku salah ya. Jadi kebanyakan orang itu kalau kemampuan komunikasinya yang kurang, materinya itu banyak gitu, maka orang ini biasanya pada saat belajar interview, porsi yang dia habiskan itu adalah untuk memperkaya materinya, ngisi otak terus, entah dari baca, entah dari nonton konten, baca artikel, baca buku dari sana sini. Dia nyerap terus. Tapi porsi dia untuk ngomong itu nggak sebanding gitu. Nah, tadi kalau disebut meningkatkan jam terbang lewat interview, ya itu bagus, tapi ya nggak tepat. Karena kamu cuma ngomong pas dari interview. Kamu harus menemukan cara ngomong, ibarat kamu, oke, tiap jam aku luangin waktu untuk belajar interview 2 jam. Itu 1 jam buat baca, 1 jam untuk praktek ngomong. Bukan ngomong interview. Simulasi aja, entah ngomong sendiri kek, di record kek, terus dinilai sama orang, di review sama orang, praktek role play sama temanmu, gantian ya, aku jadi recruiter, kamu pura-pura jadi kandidatnya. Tanya jawab, gimana feedbacknya? Oke, gantian lagi, kayak gitu. Kalau porsi kamu ya mempelajari materi dan diisi ke otak itu porsinya lebih besar daripada prakteknya, takutnya mulutmu dan organ lain ya, tapi khususnya aku sering bilang mulutmu ya, mulutmu nggak bisa mengikuti kecepatan otakmu. Karena yang terlatih otaknya, nyerap sana, nyerap sini, nyerap sana, nyerap sini, gitu. Tapi mulutmu nggak kebiasa mengucapkan hal itu. Sehingga kamu tahu harus ngomong apa pada saat mau keluar belibet. Nah, belibet ini akhirnya tadi dibaca sama otak ya jadi panik gitu. Akhirnya jadi tindakan gitu. Cek ke hati, tek otak lagi, tek langsung ya udah panik gitu. Karena tadi porsi kamu menurutku ya, ini kan bisa salah gitu. Porsi kamu belajar interview lebih banyak untuk baca, terus pokoknya memperkaya otak aja. Prakteknya tadi. Coba kamu lihat di sekitar. Kamu bisa praktek sama siapa? Kadang kamu nggak butuh orang kok, kadang cuma butuh kamera. Gitu kan? Terus kamu record kenalan diri pura-pura gitu ya, perkenalkan nama saya bla 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 atau pertanyaan-pertanyaan sulit. Udah
video kamu share ke sahabat-sahabat kamu, bestie-bestie kamu gitu. Dinilai dong, menurutmu aku kalau jawab pertanyaan gini aku kurang apa sih? Oke, makasih, bikin lagi terus gitu. Atau role play bersama sesama job seeker gitu. Mungkin kampus kamu ada di kota yang sama seperti kamu, datang lagi ke kampus, cari kakak tingkat atau teman seangkatan yang mungkin pada belum lulus atau masih hobi nongkrong di kampus, praktek aja. Karena memang benar gitu. Meningkatkan kemampuan komunikasi pada saat interview, khususnya untuk menjaga ketenangan yang ada gitu, itu adalah dengan meningkatkan jam terbang. Jam terbang apa? Bukan jam terbang interview, jam terbang ngomong gitu. Nah, syukur-syukur itu interview gitu. Tapi karena kalau kamu ada momen cuma sedikit, hanya mengandalkan momen interview, terus kamu prakteknya gimana? Banyak orang yang nggak pernah interview, tapi begitu interview bisa selancar itu. Karena di luar dia aktif di organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Nah, kita cek lagi kamunya. Mungkin kamu kan udah lulus kan? Setelah kamu lulus, apakah kamu punya organisasi kepanitiaan atau aktivitas di mana di situ memberikan kamu kesempatan untuk ngobrol dengan orang-orang baru dalam jumlah banyak, ngobrolin topik-topik yang beda gitu. Nah, ini kendala-kendala ini kadang akan muncul ke misalkan teman-teman yang waktu kuliah tidak aktif banyak organisasi kepanitiaan dan lain-lain, atau beliau-beliaunya udah aktif, teman-teman ini udah aktif, tapi begitu udah jadi fresh grad lebih baik di rumah. Jadi sibuknya ya sama orang rumah, jarang yang tadinya udah kebiasa berinteraksi sono sini, akhirnya jadi ya terbatas gitu. Itu nanti kemampuan komunikasinya akan turun tuh. Khususnya yang tadi, yang sisi verbal tadi gitu. Gitu kan. Atau mungkin, oh aku kuliah sambil kerja, Kak. Terus kerjaanku udah sibuk gini gitu, tapi kerjaanku jarang mengizinkanku untuk berinteraksi sama orang karena aku sama alat terus, begitu udah sampai rumah udah tidur. Begitu ada hari libur ya aku pakai untuk istirahat. Jadi nggak ada waktu untuk tadi. Coba dicek ulang. Oke, saranku cuma satu ya, sebenarnya bahasanya simpel sih. Coba tingkatin jam terbang untuk berinteraksi dengan orang baru di lingkungan yang beda-beda dan rutin. Agar porsi kamu mempelajari kemampuan komunikasimu itu sebanding dengan pada saat kamu meluangkan waktu untuk menguatkan materi atau topiknya. Gitu ya. Itu aja sih. Dan ini balik lagi, jangan dipercaya yang aku bilang, praktekin aja dulu gitu. Karena kan aku lagi nebak kamu gitu. Gitu ya. Itu. Aku juga pernah ada di titik kamu, aku lebih parah dari kamu juga pernah gitu. Ibaratnya untuk komunikasi gitu. Panic attack kayak gitu. Jadi biasa aja, semua orang pasti punya punya momen-momennya kayak gitu. Tapi itu akan jadi titik balik aja. Nanti kalau kamu jadi punya kemampuan komunikasi yang baik dengan yang lebih menyenangkan step by step-nya dan nggak panik kayak tadi gitu. Karena itu butuh ketenangan butuh kedewasaan dari sisi apa? Karena sering dipraktekin aja gitu. Kalau rutin, ya kan, coba luangkan secara balance tadi. Intinya biar mulutmu bisa mengikuti kecepatan otakmu. Nah, paling gampang ingetnya gitu. Aku sering ingetnya gitu. Kalau yang dilatih cuma ngomong mulu, nanti takutnya ngomongmu nggak ada isinya, kurang berbobot. Tapi kalau dibalik juga gitu, kamu ngisi di sini terus mulut kurang jadi kayak belibet gitu. Gitu. Jadi nggak pada keluar gitu. Oke? Ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang bisa kita diskusikan? Mungkin udah. Udah cukup? Ya Udah? udah. Oke. Oke, kalau udah cukup, paling sementara itu dulu. Aku kasih kesimpulan satu ya, bahwa pada saat semua hal yang kamu pelajari sudah meloloskan kamu ke suatu tahap, yaitu tahap probation, artinya pada dasarnya setiap tahap yang kamu lalui itu kamu udah paham, karena kamu udah ada success story, ya kan? Nah, sekarang tinggal mana yang bisa kamu improve. Kalau menurutku semuanya di-improve. Oke, biar nanti ke depan panggilan-panggilan kamu, kesempatan panggilan-panggilan dari perusahaan itu makin banyak. Mungkin sekarang udah banyak, tapi diperbanyak dengan optimasi kamu yang lebih paham di masing-masing tahap rekrutmen. Tapi tadi ingat, kamu sadar bahwa ada suatu kendala di tahap interview, entah HR atau user, yang menyebabkan kamu punya panic attack. Kamu sendiri yang mengalami, kamu tahu sensasinya gimana. Saranku cuma satu, nggak cuma buat kamu, buat teman-teman lain yang punya masalah yang sama, coba dibalancekan antara porsi waktu untuk menguatkan materi dan porsi waktu untuk praktek gitu. Sehingga harapannya nanti bisa mengurangi, meminimalisasi kemungkinan kurang nyamannya atau kurang bagusnya performa kita pada saat interview
HR atau user gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail.